Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Landari. Saya dari UINSI Samarinda, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang metode pembelajaran akidah akhlak. Metode pembelajaran adalah cara kerja sistematis yang memudahkan pelaksanaan pembelajaran berupa implementasi spesifik, langkah-langkah konkret agar terjadinya proses pembelajaran yang efektif mencapai suatu tujuan tertentu seperti perubahan positif pada peserta didik. Kemudian yang dimaksud metode pembelajaran akidah akhlak adalah cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan bahan atau materi-materi pelajaran akidah akhlak yang merupakan salah satu rumpunan mata pelajaran pendidikan agama Islam yang disampaikan kepada peserta didik agar memudahkan peserta didik menerima materi dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari serta tujuan pembelajaran dapat dicapai. Adapun jenis-jenis metode pembelajaran pada akidah akhlak, yang pertama ada metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode demonstrasi, dan metode bercerita. Mari kita bahas satu-satu tentang metode-metode tersebut. Metode ceramah adalah menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Metode ini adalah sebuah cara melaksanakan pengajaran yang dilakukan oleh guru secara monolog dan hubungan satu arah. Aktivitas siswa dalam pengajaran yang menggunakan metode ini hanya menyimak sambil sesekali mencatat. Metode diskusi dalam proses pembelajaran adalah bagian yang menjadikan siswa kreatif berpikir dan aktif dalam belajar, sebab diskusi mengandung arti bertukar pikiran atau saling berbagi informasi. Dalam kamus ilmiah populer dijelaskan bahwa diskusi adalah pembahasan bersama tentang sebuah masalah atau bertukar pikiran dalam menyelesaikan masalah. Contohnya dalam penerapan metode diskusi pada kegiatan pembelajaran, guru membagi siswa menjadi 5 kelompok. 2 kelompok pertama diberikan tema diskusi tentang riya, sedangkan 3 kelompok berikutnya tema tentang nifak. Setiap kelompok berdiskusi sesuai tema pada kelompok masing-masing. Setiap masing-masing kelompok bersama anggota kelompoknya melaksanakan diskusi. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah penyajian bahan pelajaran oleh guru atau instruktur kepada siswa dengan menunjukkan urutan prosedur pembuatan sesuatu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contoh dalam pembelajaran akidah akhlak, metode demonstrasi dipergunakan dalam pokok bahasan sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasulullah. Kemudian, akhlak terpuji, akhlak tercela, dan sebagainya. Metode tanya jawab ialah penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Metode tanya jawab bertujuan agar anak didik memiliki kemampuan berpikir dan dapat mengembangkan pengetahuan yang berpangkal pada kecerdasan otak dan intelektualitas. Ini merupakan tujuan dalam aspek kognitif. Di dalam pengajaran akidah dapat dicontohkan seperti dialog atau tanya jawab antara Nabi Ibrahim dengan umatnya. Metode bercerita. Metode bercerita dicantumkan sebagai alternatif pada hampir semua pokok bahasan. Karena selain aspek kognitif, tujuan bidang studi ini adalah aspek afektif yang secara garis besar berupa tertanamnya akidah Islam dan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki nilai-nilai akidah yang mulia. Seperti dalam contoh kisah Luqman Al-Hakim dengan putranya, di mana seorang ayah mengajarkan akidah kepada putranya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepada ayah dan ibu dengan berbakti atau tawadu kepada kedua orang tuanya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.